Assalamualaikum Mbak, Waalaikumsalam. Ini dengan Mbak siapa ya? saya Mbak Nafis. Oh, Mbak Nafis rumahnya mana? Rumah saya di Blora, Desa Andongrejo. Oh, di Blorat, Desa Ya, Andang Rejo. Nah, sekarang ini Mbak Nafis kuliah apa kerja? saat ini saya sedang bekerja di Wirosari dan saya juga sambil kuliah di Universitas Terbuka. Jadi kuliah sambil bekerja ya. Nah, Ya, itu kalau boleh tahu itu kerjanya sudah berapa tahun ya Mbak? saya kerja di Wirosari itu sudah 3 tahun. Sudah Ya, tiga kurang lebih tahun. 3 tahun. Sudah cukup lama berarti Ya, ya. Oke. Nah, keperluan Mbak Nafis kesini ada yang bisa saya bantu? sebenarnya saya kesini itu mau konsultasi tentang permasalahan saya. Saya sangat merasa bahwa diri saya itu tidak disukai orang, kayak dibenci sama orang, kayak gitu. Berarti persoalannya Mbak Nafis berarti itu ya intinya Mbak Nafis itu kayak dibenci sama orang lain, bahwa Mbak Nafis itu tidak disukai dengan orang lain itu eh, melihat pandangan dari Mbak Nafis sendiri seperti itu. Iya, saya itu kayak melihat dari sudut pandang saya sendiri ya, itu bukan dari sudut pandang orang lain. Kayaknya seperti kalau saya melihat orang itu, kayaknya dia itu nggak suka sama saya, kayak gitu. Oh, intinya berarti udah negatif thinking dulu. Iya, saya kayak menyimpulkan sendiri tentang dia gitu. Oke. Nah, nanti ini waktunya 30 menit apakah berkenan? Iya, nggak apa-apa, kayaknya sudah cukup sih kalau 30 menit. Oke, nah nanti Mbak Nafis menceritakan persoalan Mbak Nafis yang Mbak Nafis sedang hadapi. Di sini Mbak Nafis bercerita uh, secara terbuka, jujur. Nah, di sini itu ada asas kerahasiaan. Jadi, yang Mbak Nafis bicarakan, persoalan yang Mbak Nafis yang bicarakan kepada saya tidak akan menyebarkan kemana-mana. Jadinya Mbak Nafis tidak perlu risau ataupun khawatir jika persoalannya Mbak Nafis disebarkan kemana-mana gitu ya. Ya, terima kasih ya sebelumnya. Oke. Nah, sebelum bicarakan masalah Mbak Nafis lebih jauh, saya ingin mendengar lebih banyak tentang Mbak Nafis. Apakah berkenan? Ya, berkenan. Oke, berkenan. Kegiatan apa saja nih yang Mbak Nafis nikmati dan di mana Mbak Nafis merasa sangat mahir? Sebetulnya kegiatan saya sehari-hari sih bekerja ya, dari hari Senin sampai Jumat itu bekerja, kalau Sabtu Minggu itu kuliah, ya kayak gitu aja sih. Itu biasanya kerjanya jam berapa sampai jam berapa sih, Mbak? Saya kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Ya, jam 5 sore udah pulang. Terus kan ini Mbaknya kerja sambil kuliah. Nah, itu kalau tugas kuliahnya itu apa dosennya itu ngasih tugasnya itu pada di saat hari Sabtu Minggu atau setiap Senin sampai Sabtu tapi lewat daring gitu apa gimana Mbak? Kebetulan saya itu kuliah ambil sistem tuton ya. Jadinya kita itu tidak tatap muka, tetapi setiap hari Senin sampai Jumat itu ada selalu tugas dari setiap matkulnya. Dan itu dilakukan selama 8 sesi gitu. Iya. Jadi saya itu tatap muka pas ujian saja. Kalau kalau ujian saja kalau kuliah secara daring. Ya, kayak gitu. Oke. Nah, apa saja yang Mbak Nafis rasa telah kamu tangani dengan baik? Contohnya nih, persoalan Mbak Nafis gitu yang sudah Mbak Nafis tangani dengan baik. Saya sih sudah merasa ya sudah cukup menghandle kegiatan-kegiatan saya dengan baik. Cuma ya kayak tadi itu persoalan sama teman saya, kayaknya itu saya belum bisa menemui titik terangnya kayak gitu sih. Sejak kapan nih Mbak Nafis merasa temannya itu tidak suka dengan Mbak Nafis dari sudut pandang Mbak Nafis sendiri? Sebetulnya dulu itu dia itu teman saya. Nah terus sekarang udah enggak ya, karena sudah enggak komunikasi, ketemu juga jarang. Jadinya kayak di kerjaan itu ya kayak ketemu ya sekilas ketemu gitu aja. Terus kayaknya dia itu kalau melihat saya kayak nggak suka gitu sama saya. Nggak tahu ya kenapa. Padahal saya juga nggak pernah
nyenggol-nyenggol dia, nggak pernah mengutik-ngutik kehidupan dia, tapi dia itu kayaknya kalau ketemu saya kayak orang nggak suka gitu, nggak suka atas keberadaan saya kayak gitu sih. Pada intinya teman Mbak Nafis itu jika melihat Mbak Nafis sendiri itu seperti tidak suka, tapi Mbak Nafis sudah pernah menyapa teman Mbak Nafis yang sekiranya nggak suka dengan Mbak Nafis? Kalau saya itu dulu ya suka menyapa ya, soalnya kan kalau saya nggak punya masalah sama orang ya saya ya nggak apa-apa, nggak ada kayak eh, nggak suka gitu sama dia itu enggak ya, saya kayak nyapa, saya panggil namanya, say hey kayak gitu. Tapi semenjak saya tahu kalau dia kayaknya nggak suka sama saya kayaknya sih ya oke ya, kayak mau manggil dia itu ya kayak males gitu aja sih. Intinya udah bodo amat gitu ya? Iya, kayak Oke. udah bodo amat gitu. Nah, bagaimana Mbak Nafis mengatasi masalah di masa lalu? Contohnya kayak seperti masalah apa ya? Eh, Pernah nggak masa lalu Mbak Nafis, maksudnya itu persoalan Mbak Nafis sama dengan persoalan ini yang Mbak Nafis itu udah negatif thinking dulu kepada teman Mbak Nafis yang katanya Mbak Nafis dari sudut pandang Mbak Nafis itu tidak suka dengan Mbak Nafis gitu. Saya dulu sih sudah berpikiran positif terus ya, kayak saya nggak mungkin lah dia kayak gitu sama aku, soalnya kan dulu kan dia teman saya kayak gitu. Tapi semenjak kesini setiap saya kayak memiliki hal-hal baru itu selalu kayak diomongin gitu sama dia. Terus kayak dia tuh kalau ketemu sama saya itu kayak udah beda, kayak tatapannya udah kayak gimana gitu, jadinya ya saya malah tambah mikir negatif gitu. Nah itu diomonginnya itu temannya diomongin ke teman lainnya apa diomongin ke Mbak Nafis? Kan saya kan punya temen toh lah, itu dia agak agak deket sih sama yang temannya saya tadi lah. Terus kak dia itu kayak ngomong ke teman saya itu, terus teman saya itu kayak bisa ke saya kayak gitu. Intinya itu temennya Mbak Nafis yang nggak suka sama Mbak Nafis tuh cerita sama temennya Mbak Nafis. Nah temennya Mbak Nafis tuh cerita kepada cerita kepada Mbak Nafis gitu Iya ya. kayak gitu, jadinya saya semakin menyimpulkan sendiri gitu Bahwa teman Mbak Nafis nggak suka sama Mbak Nafis. iya kayak gitu. Oke. Nah hal-hal baik apa yang dikatakan orang tentang Mbak Nafis? Eh, Kayak dipuji gitu ya, misalnya kalau orang-orang sih bilangnya saya ya nggak banyak omong gitu aja sih. Nah tadi kan Mbak Nafis bilang kalau Mbak Nafis itu orangnya itu tidak banyak ngomong. Terus seperti apakah Mbak Nafis sebagai pribadi? Kalau saya sendiri sih, kalau saya nggak di apa ya istilahnya, kayak nggak disapa, nggak diajak ngomong orang itu ya saya nggak pernah itu kayak ngajak ngomong so asik sendiri, itu nggak pernah. Tapi kalau saya ketemu sama orang saya sih selalu senyum ya, kayak senyum gitu, mengasih sapaan umum. Kalau saya kayak sok kenal sok dekat itu sih saya menghindari hal itu ya, soalnya kan kadang ada orang yang nggak suka sama orang yang kayak gitu sok kenal sok dekat gitu, jadi saya menghindari hal itu sih. Iya. Berarti menghindari yang sok kenal sok dekat, terus nanti takutnya dikira SKSD gitu gitu. Iya betul kayak itu tadi. Oke. Hal-hal positif apa yang terjadi pada kehidupan Mbak Nafis saat ini? Saya sih alhamdulillah ya dapat beberapa teman yang baik-baik, yang sayang sama saya, yang selalu ada sama saya. Saya juga mendapatkan pengalaman-pengalaman juga, mendapatkan ya teman-teman lah intinya kayak gitu. Nah itu pengalaman seperti apa Mbak kalau saya boleh tahu? Saat ini saya mendapatkan hal positif, contohnya kayak saya mendapatkan pengalaman kerja, kita dapat bekerja sama dengan tim yang timnya itu juga menurut saya juga bagus ya kerjasamanya. Kita bisa mengontrol waktu, kita bisa berkomunikasi secara baik bersama tim itu. Dan juga saya juga mendapatkan relasi teman-teman yang baik juga, yang tidak istilahnya apa ya, yang kayak baik di depan,
Tapi ngomongin jelek di ya, belakang. ngomongin di belakang kayak gitu ya, kayak gitu aja sih. Oke. Nah, kapan terakhir Mbak Nafis merasa rileks atau bahagia? Akhir-akhir ini sih saya agak terganggu ya, soalnya ya kayak permasalahan saya tadi sama teman saya itu. Kemarin kan saya nggak tahu kayak dia nggak suka sama saya, tapi semakin kesini kan saya semakin tahu kalau dia kayaknya nggak suka, terus dia kayak nunjukin tadi ngomong sama teman saya kalau dia kayak Suka sama Mbak iya kayak Nafis. iri sama saya kayak itu. Saya jadi semakin kepikiran dan saya agak bingung sih menghadapi itu. Itu kan sampai kepikiran ya Mbak. Iya. Itu sampai overthinking nggak kalau setiap malam? Agak overthinking ya, agak mengganggu pikiran ya, soalnya kan saya kayak mikir, saya apa sih kok sampai dia kayak gitu, padahal kan aku juga udah nggak ngapa-ngapain sama dia, saya sudah baik sama dia, nggak pernah nyenggol dia, kenapa sih kok dia kayak gitu gitu sih. Nah, sebelumnya pernah nggak Mbak Nafis itu apa ngajak bicara dia, maksudnya secara tatap mata berdua gitu? Pernah sih kemarin itu kayak pas kerja ya, pas kerja itu tiba-tiba kan saya satu tim sama dia. Nah, saya kan kayak membuka membuka pembicaraan gitu biar kelihatan akrab lah, biar nggak monoton, biar nggak kaku gitu. Saya ngajak sama dia. Saya tanyain lah kayak kabarnya gimana, gini-gini. Sekarang sekarang nggak pernah ketemu kayak gitu ya. Tapi ya dianya kayak jawabnya ya cuma kayak males gitu. Cuma Jawabnya satu cuek. kata ya, cuma satu kata. Jadinya kan ya saya kan iya malah tambah kepikiran, malah males lagi kayak gitu. Nah, itu mengganggu kuliah Mbak Nafis nggak? Kalau kuliah sih agak enggak ya, soalnya kan beda sama teman kerja saya. Cumanya ya mengganggu pekerjaan saya aja itu. Oke, nah, adakah saat dimana dirimu merasakan sedikit terkurangi atas permasalahan atau persoalan yang sedang kamu alami? Sebetulnya saya merasa beban saya kurang itu dengan adanya teman-teman saya yang lain sih. Kayak teman-teman yang lain itu selalu menghibur, selalu menemani saya, selalu memberikan semangat kayak gitu. Nah, menurutmu apa yang telah kamu lakukan dalam rangka penyelesaian masalahmu, walaupun hanya menyelesaikan sedikit dari masalah yang kamu hadapi? Ya kayak itu tadi, saya sudah mengajak ngobrol dia, sudah kayak memberi sinyal-sinyal komunikasi baru kayak gitu ya. Berarti intinya itu udah ngajak ngomong tapi Dianya kayaknya sih nggak mau ya, itu sih perasaan saya aja ya. Nah, dapatkah Mbak Nafis menjelaskan mengapa persoalan itu muncul di hidupmu? Kalau ini sih bukan dari segi pandang saya ya, ini kayak segi pandang teman-teman saya. Soalnya kayak gimana ya, semenjak saya nggak sama dia itu kan banyak teman-teman saya yang lainnya. Kayaknya dia itu kayak memiliki sifat ya, iri gitu, kalau nggak salah ya gitu sih kata teman-teman saya, kayak iri sama kehidupan saya kayak gitu, jadinya dia sudah kayak agak males berteman sama saya. Itu irinya sama Mbak Nafis sendiri apa sama teman yang lainnya? Kebetulan sih dia kayaknya itu iri sama teman yang kayak melebihi dia gitu loh, kayaknya dia itu nggak mau merasa tersaingi gitu. Intinya itu dia pingin menang sendiri, nggak ada saingan. Padahal kan Mbak Nafis nggak ingin menyaingi dia, tapi dia kayak mikir kamu pingin nyaingi dia gitu. Ya kayaknya sih gitu ya, kayak ingin ingin selalu kelihatan di atas gitulah. Oke, nah sekiranya hal apakah yang bisa membuatmu berbuat demikian? Kayaknya ya tergantung pikiran ya. Kayak kita aja ngelihat sikapnya aja kayak gitu, pasti kan kita itu kan agak kepikiran, agak overthinking, kayak kita tuh mikir kok dia gitu sih, kok dia kayak gini, kayaknya gitu sih ya.
Berarti eh, overthinking, terus Mbak Nafis mikir kayak Iya, gitu. kayak juga suka menilai sendiri sih, kayak oh berarti dia nggak suka sama saya kayak gitu. Udah menyimpulkan terlebih dahulu ya Iya, Mbak. menyimpulkan sendiri. Oke, nah sekiranya apa yang kamu inginkan berbeda atau berubah dari dirimu? Untuk permasalahan saya ini sih, saya pengen teman saya itu ya berubah, kalau nggak gitu lagi sama saya, kayak nggak suka gitu sama saya, nggak nunjukin sikapnya itu. Terus saya ingin dia ngomong sama saya, komunikasi sama saya. Sekiranya dia nggak suka sama saya ya tinggal ngomong, tinggal bilang. Jadi kan saya nggak mikir-mikir oh kenapa saya kok diginiin kayak gitu. Terus saya juga ingin berbaikan sih sama dia, soalnya kan ya aslinya sih nggak ada masalah apa-apa ya, cuma masalah sepele itu aja, tapi kok dia sampai segitunya sama saya gitu. Intinya ya saya ingin dia Jujur dan sama berubah. ya merubah sikapnya itu sama saya, biar saya nggak overthinking lagi, nggak kepikiran lagi, sama supaya bisa berpikir lega lah. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Saat itu sih, atas kejadian itu saya merasa sangat sedih ya, sedih, kecewa, kayak overthinking, kepikiran terus. Soalnya kan dia juga teman saya dari pertama kerja sampai 1 tahunan lebih, tapi kenapa kok dia begitu berubah kayak gitu. Jadi saya tiap malam, tiap hari itu kayak mikir ya, kenapa sih dia kayak gitu. Terus apalagi pas ketemu sama dia itu saya kayak merasa mikir lagi, kok sekarang dia kayak gitu sih. Kayak udah berubah sama Mbak Nafis ya. Ya, Nah, bagaimana kamu bisa melakukan hal itu? kalau saya sih sudah sudah tidak memikirkan lagi ya. Kalau dulu saya pikirkan terus, kalau sekarang sih saya sudah agak gak mikir. Soalnya saya mikir apa, saya kan nggak salah apa-apa, saya juga nggak melakukan apa-apa yang menyakiti dia. Jadinya saya udah nggak mikir keras lagi, kok dia gini sama saya, kok gini dia gini sama saya. Jadinya saya juga, kan saya nggak salah gitu, ngapain saya memikirkan kayak gitu. Kan nggak ada juga untungnya buat saya, itu malah akan menyakiti diri saya sendiri kayak gitu. Mbak, meskipun Mbak Nafis nggak salah, Mbak Nafis pernah kayak meminta maaf sama temennya itu? Kalau untuk minta maaf sih belum ya, soalnya juga kita kan juga jarang komunikasi, jadinya juga nggak pernah kayak ngobrol panjang lebar, itu enggak. Jadinya kalau untuk minta maaf sih enggak ya, belum ya, belum sih ya. Tapi ada kemungkinan untuk meminta maaf meskipun Mbak Nafis tidak salah gitu ya? Mungkin sih ya, misalnya kayak saya tanyain dulu ya ini, saya apa kok kamu sampai gitu. Kalau saya ada salah ya saya minta maaf, mungkin akan saya tanyakan kayak gitu. Oke, nah apa yang berbeda dari diri kamu saat ini dan saat itu? Kalau saat itu ya kayak yang saya bilang tadi, saya kayak overthinking, mudah kepikiran, mudah sedih, kecewa. Tapi untuk saat ini saya sudah nggak mikir lagi. Saya udah agak lega ya, Terbiasa. ya udah terbiasa sama sikapnya dia. Jadinya saya nggak kepikiran, dan saya juga masih punya teman yang lainnya. Jadinya saya juga nggak kesepian kayak gitu. Berarti nggak stuck sama permasalahan Mbak Nafis sendiri ya? Iya, sudah agak enggak sih. Nah, apa yang akan menjadi penanda pertama bahwa Mbak Nafis telah berubah? Pertandanya itu saya sudah mulai agak enggak overthinking lagi ya. Kepikiran sih masih, cuma ya kayak kalau setiap malam overthinking itu sudah enggak sih. Itu apa? Udah nggak overthinking berarti akhir-akhir ini apa udah sebulan yang lalu atau seminggu yang lalu? Udah sebulan yang lalu kayaknya ya. Udah cukup lama. Udah cukup lama.
Nah, bagaimana kamu dapat menceritakan bahwa kamu telah berubah? Kemungkinan dengan apa ya, kayak kehidupan saya ya, saya setiap pagi bekerja sampai sore sibuk, itu juga udah agak nggak mikirin lagi. Terus ditambah dengan kesibukan saya yang kuliah, itu juga udah kayak nggak mikirin permasalahan itu lagi. Saya juga kayak menyayangi diri saya sendiri untuk nggak usah lah kayak gitu, ngapain sama orang yang nggak mikirin sama sama kita, dipikirin kayak gitu. Intinya sekarang itu fokus kuliah kerja, terus gak usah mikir sama temennya sekiranya nggak suka sama Mbak Nafis. Iya, saya kayak nggak mau ya cuma gara-gara satu teman itu bisa membuat hidup saya berubah berubah Konsisten. nggak konsisten sama pekerjaan saya, sama kuliah saya nggak mau. Jadinya saya menyemangati diri saya sendiri kayak gitu. Bayangkan diri Mbak Nafis ketika masalah yang tadi Mbak Nafis hadapi terpecahkan. Nah, lalu apa yang dapat Mbak Nafis rasakan berbeda pada kehidupan Mbak Nafis sehingga Mbak Nafis dapat mengatakan bahwa kondisi Mbak Nafis saat ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kalau masalah tadi terpecahkan sih, saya ya alhamdulillah ya, karena sudah nggak ada masalah lagi saya sama teman saya. Tapi kalau tidak terpecahkan ya saya juga nggak apa-apa, mungkin belum rezeki saya temanan sama dia kayak gitu. Ininya positif thinking. Iya, kayaknya sih positive thinking, dan saya juga harus menjaga mental saya agar tetap tidak tidak stres, tidak banyak pikiran kayak gitu. Lebih baik menyayangi mental daripada punya teman yang kayak teman Mbak Nafis gitu ya. Iya, lebih baik kayak gitu sih. Gak usah lah kita pikirin teman yang kayak egois kayak gitu, mikirin diri sendiri. Itu malah akan membuat diri saya mentalnya down. Dari skala 1 sampai 10 nih, persoalan Mbak Nafis tuh di angka berapa? Kalau ini sih kayaknya angka 6 ya. Soalnya saya sudah tidak memikirkan lagi kayak gitu sih. Berarti agak sedikit terkurangi bebannya. Iya, agak terkurang. Nah, apa yang Mbak Nafis inginkan jika Mbak Nafis sudah berubah? Saya ingin banyak teman lagi ya, biar ada pengalaman-pengalaman, biar kita bisa mencari tahu teman yang baik yang kayak gimana, biar kita juga bisa menilai orang, menilai sifat-sifat orang itu kayak apa saja, kayak gimana, kayak gitu sih. Itu ya, intinya nggak boleh melihat orang itu dari covernya, kan bisa toh covernya kayaknya ini orangnya baik tapi di belakang kayak gitu. Belum tentu teman yang di depan kita itu baik dan di belakang kita itu baik. Itu enggak ya, kayaknya sih jarang ya. Kayaknya kalau gitu ya, di depan baik, di belakang jahat, kayaknya sih gitu. Kebanyakan kayak gitu sih ya. Iya. Tapi mending kita positif thinking aja, terserah dia mau ngomong apa, yang penting kita udah baik sama dia menilai kita kayak gimana terserah. Yang penting kita sudah baik sama dia, masalah dia mau baik sama kita apa enggak itu mah terserah dia ya. Yang penting kita udah baik dulu aja. Oke, nah kejadian apa saja nih yang pernah Mbak Nafis alami ketika Mbak Nafis itu berhasil mendapatkan hal yang diinginkan? Saya pertama juga akan bersyukur ya, sudah dikasih kehidupan yang baik, dikasih semisal kayak teman-teman yang baik, pasangan yang baik, keluarga yang baik. Itu sih saya juga akan bersyukur, dan saya akan menjaga hal itu
bersikap baik juga sama mereka. Itu kan juga rezeki buat saya ya. Nah, rezeki tidak bentuk apa? Tidak harus Tidak berupa harus uang, dengan ya, uang. kayak Bisa gitu. rezeki dari teman, keluarga, pasangan. Meskipun teman Mbak Nafis itu kan Mbak Nafis masih ada keluarga, saudara, pasangan yang peduli sama Mbak Nafis. Ya, Kita banyak bersyukur. ya betul, kita nggak usah pikirin lah ya sama satu orang yang kayak gitu, kayaknya sih gitu ya. Planning kedepannya seperti apa nih Mbak Nafis? Planning ke depan saya akan lebih selektif memilih teman ya, tidak melihat teman dari covernya saja kayak yang tadi dibilang, kayak yang di depan baik dan di belakang jelek. Kita juga harus hati-hati dalam hal itu. Kita jangan mudah percaya sama omongan orang. Kita harus melihat sendiri orang itu baik apa enggak buat kita. Oke, nah, apa yang sebenarnya Mbak Nafis lakukan kemarin? Saya sih nggak muluk-muluk ya, saya cuma sebenarnya saya santai aja, nggak pernah kayak musik itu. Yang penting ya apa yang datang sama saya jalani, apa yang di hadapan saya jalani, kayak kita mengikuti alurnya aja sih, kayak gitu. Intinya itu nggak usah mikirkan apa yang belum terjadi gitu. Ya kayak gitu. Ini dijalani aja, yang gini ya wis kayak gini. Intinya jangan Nggak usah banyak mikirin ngeluh. yang enggak kayak gitu sih ya. Kita pikirin yang di depan kita aja. Oke, Mbak Nafis sendiri kan sudah melakukan nih konseling sama saya ya. Iya. Nah, seberapa komitmen Mbak Nafis terhadap proses konseling ini? Apakah persoalan Mbak Nafis yang sudah diceritakan pada saya agak sedikit terkurangi atau gimana? Alhamdulillah ya, saya cukup berterima kasih atas konseling ini. Beban saya sama keluh kesal saya agak sedikit terkurangi, agak sedikit lega. Saya juga agak mikir lebih panjang lagi, kayak gitu sih. Intinya dari Mbak Nafis sendiri memikir memilih teman itu harus selektif, terus gak harus melihat teman dari covernya gitu ya Mbak. Ya betul, kayak itu juga saya akan lebih detail lagi kalau memilih teman ya. Juga jangan cepat percaya sama orang, kayak gitu. Ini kan waktunya udah kurang lebih 30 menit ya. Apakah persoalan Mbak Nafis yang sudah diceritakan kepada saya apakah sudah cukup? Kayaknya sih sudah cukup ya. Nanti kalau masih kepikiran lagi, saya akan datang ke sini lagi untuk konseling sama mbaknya. Oke, nah jadinya mbaknya itu nggak usah khawatir jika persoalan mbaknya itu Mbak Nafis ceritakan kepada orang lain ya. Ini itu santai aja gitu nih Mbak. Ya. Ya, terima kasih ya Mbak atas waktunya, bisa mendengarkan keluh kesal saya, mendengarkan isi hati saya, mendengarkan cerita saya, dan jangan bosan-bosan ya. Terima kasih untuk waktu 30 menit ini, itu sangat bermakna bagi saya. Saya juga merasa sudah lega, sudah cerita sama mbaknya sudah mau mendengarkan. Terima kasih banyak ya Mbak. Saya juga terima kasih kepada Mbak Nafis telah menyempatkan waktunya untuk bercerita kepada saya gitu ya Mbak. Ya, sama-sama Mbak. Saya juga terima kasih. Ya sudah ya Mbak, saya mau pamit dulu soalnya kan jamnya udah jam segini. Saya
juga mau buru-buru kuliah. Karena kan hari Sabtu Oh iya, sudah jadwalnya ada kelas ini. semangat ya Mbak kuliahnya. Semoga apa yang dicita-citakan Mbak Nafis tercapai. Oke Mbak. Iya, terima kasih Mbak, jangan bosan-bosan sama cerita saya, nanti saya akan datang lagi. Oke Oke, Mbak. dadah. Iya Mbak. Dadah.